Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik ujian hidup. Manusia yang hidup di dunia ini selalu berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang pria atau wanita, yang kaya ataupun miskin, yang cantik ataupun jelek, yang tua maupun muda, pejabat maupun rakyat jelata, semuanya akan diuji oleh Tuhannya. Hal yang dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan ternyata juga menjadi bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dianggap menyenangkan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Begitu juga dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, juga ialah merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan untuk melihat sejauh mana keimanan dan ketakwaan seseorang dalam menghadapi ujian dari Tuhannya. Seseorang yang mendapat banyak kenikmatan dan rezeki bisa lalai dalam beribadah, dan orang yang diberikan banyak penderitaan pun bisa berbalik marah dan benci kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang tidak menyenangkan. Apakah cobaan terberat dalam hidup kita hingga saat ini? Cobaan yang menjadikan kita merasa terpuruk dalam waktu yang berkepanjangan, yang membuat kita merasa putus asa dan lelah dalam menghadapi hidup ini. Ketika rasa lelah itu mulai muncul, ketika kita sudah merasa hidup kita berada pada titik terendah, ingatlah bahwa orang lain mungkin merasakan lebih dari itu. Bisa jadi cobaan yang kita anggap sangat besar hanyalah butiran pasir yang menggelitik telapak kaki bagi orang lain. Ketika kita sedang dalam masa sulit dan hanya bisa makan satu hari sekali, maka ingatlah mereka yang bahkan untuk makan satu kali sehari saja butuh pengorbanan dan butuh perjuangan keras. Udah menyerahkah kita? Bukankah Allah memberikan cobaan tidak melebihi dari kemampuan kita? Doa apa yang lebih sering kita panjatkan? Meminta diberikan kemudahan atas cobaan yang diberikan, atau meminta kekuatan agar dapat melewati cobaan yang diberikan? Meminta kemudahan melewati cobaan, atau meminta kekuatan menghadapi cobaan? Pelaut yang tangguh lahir dari ombak yang ganas. Bukankah segala cobaan dan ujian yang diberikan olehnya semata-mata untuk meningkatkan kadar keimanan kita, untuk menjadikan kita pelaut-pelaut yang lebih tangguh, menjadikan kita manusia-manusia yang lebih kuat dalam mengarungi kehidupan ini? Apa sajakah contoh ujian hidup manusia? Yang pertama adalah contoh ujian dalam bentuk yang menyenangkan. Misalnya, memiliki paras wajah yang tampan dan cantik, terlahir di keluarga yang kaya raya serba berkecukupan, bertubuh sehat, kuat, ideal, normal dan gesit, mempunyai pekerjaan yang enak dan penghasilan yang besar, memiliki keturunan yang baik-baik, normal, cerdas, sopan, soleh atau soleha, memiliki kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan yang di atas rata-rata, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah contoh ujian dalam bentuk yang tidak menyenangkan. Misalnya, lahir di keluarga miskin yang serba kekurangan berbagai kebutuhan hidup, memiliki paras wajah yang buruk rupa dan tidak menarik, memiliki cacat tubuh atau penyakit serius yang sulit diobati, memiliki pekerjaan yang penuh derita dengan penghasilan yang kecil, tidak memiliki kepandaian dan keterampilan seperti orang pada umumnya, sangat sulit untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak, hidup sebagai orang yang sering dihina, dibuli, diperundungkan, bahkan difitnah orang lain, dan lain sebagainya. Dari berbagai contoh kedua jenis ujian tersebut, kita harus bisa mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Sebagai orang yang diberikan banyak kenikmatan, maka kita jangan lupa untuk selalu berbagi kesenangan dengan orang yang membutuhkan. Selain itu juga, kita harus menggunakan rezeki kita semaksimal mungkin untuk kesejahteraan orang banyak.
Apabila mendapat penderitaan, maka kita harus tetap sabar dan berusaha keluar dari derita yang dialami. Baik suka maupun duka, harus selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an tentang ujian hidup. Kuncinya sederhana, lapangkanlah hati kita, lapangkanlah kesabaran kita, jauh lebih besar dari masalah yang ada. Sekantung garam apabila dituangkan ke dalam sebuah danau yang besar, hanya akan memberikan pengaruh yang amat sangat kecil dan tidak menjadikan danau itu berubah rasa menjadi asin. Kalau surga yang memang menjadi tujuan kita, lalu mengapa harus terlalu lama terlena dengan tipu daya dunia? Sudah cukup kuatkah kita? Sudah cukup sabarkah kita? Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja selagi kita mampu menghadapinya. Lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Toha ayat 25-28. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surat At-Takasur ayat 1-2. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sesungguhnya ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi menerpa hidup manusia merupakan satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak satupun di antara kita yang mampu menghalau ketentuan tersebut. Keimanan, keyakinan, tawakal, dan kesabaran yang kokoh amatlah dibutuhkan oleh seorang hamba dalam menghadapi badai cobaan yang menerpanya, sehingga tidak menjadikan dirinya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah ditentukan baginya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, seorang hamba yang beriman kepadanya harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai batu ujian atas keimanan yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam goncangan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Ibnu Al-Qayyim rahimahimullah mengatakan dalam Madarijus Sholihin, sabar adalah menahan jiwa dari keluh kesah dan marah, menahan lisan dari mengeluh, serta menahan anggota badan dari berbuat tidak lurus. Sabar ada 3 macam. Sabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah, sabar dari maksiat, dan sabar dari cobaan Allah. Oleh karena itu, sabar dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan karena takut ancaman Allah, senantiasa dalam keimanan dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Yang lebih dari ini adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan karena malu kepada Allah. Penyebutan sabar dari maksiat memiliki 2 sebab dan 2 faedah. Sebab pertama adalah takut ancaman yang akan menimpanya bila melakukan maksiat. Sebab kedua adalah malu kepada Allah. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan terus-menerus melaksanakannya, memelihara keikhlasan dalam mengerjakannya dan memperbaikinya. Tingkatan kedua ini lebih ditekankan daripada meninggalkan maksiat, sehingga sabar pada tingkatan kedua ini di atas tingkatan sabar dari meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kesengsaraan hidup atau cobaan dari Allah. Hendaklah dia mengetahui bahwa Allah bersamanya apabila dia bersabar, dan Allah cinta dan ridho kepadanya. Jika Allah bersamanya, maka dirinya tidak terhanyut oleh berbagai gangguan dan mudorot, di mana tidak ada seorang pun dari kalangan makhluknya yang mampu menghalaunya. Hendaklah dia mengetahui bahwa jika dia bersabar, maka Allah akan menjadi penolongnya. Sesungguhnya
Allah Maha Pelindung terhadap orang-orang yang sabar dan tidak akan menzoliminya. Berikut ini adalah hikmah di balik ujian hidup. Musibah pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Adakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah? Tentunya tidak ada. Musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Ia adalah hukum alam atau yang disebut sunatullah yang berlaku atas para hambanya. Ia bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai-nilai agama saja. Namun ia juga menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Karena dia akan menguji keimanan dan ketabahan hamba yang dicintainya. Adapun hikmah di balik ujian hidup yang pertama adalah musibah akan mendidik jiwa dan menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan atau pahala tak terhingga di akhirat. Itu merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seorang hamba sewaktu di dunia. Sebab kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat dan sebaliknya. Nabi SAW bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Dan dalam hadis lain disebutkan, kematian adalah hiburan bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya dengan sanad hasan. Yang ketiga adalah sebagai tolak ukur kesabaran seorang hamba. Sebagaimana dituturkan bahwa seandainya tidak ada ujian, maka tidak akan tampak keutamaan sabar. Apabila ada kesabaran, maka akan muncul segala macam kebaikan yang menyertainya. Namun, jika tidak ada kesabaran, maka akan lenyap pula segala kebaikan itu. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai hikmah di balik ujian hidup. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.